Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Budi Wicaksono, Angkatan 3 PPG 2020, untuk pembuatan video UKIN. Oke, mari mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat. Ingat, selalu Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan, selalu jaga kesehatan, kalau keluar rumah memakai masker, rajin mencuci tangan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran sebelumnya adalah tema 4, kewajiban dan hakku, tentang kewajiban dan hak yang ada di rumah. Nah, pembelajaran kita hari ini tema 4, kewajiban dan hakku, terus tema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran pertama. Sebelum memulai pembelajaran, Ananda Rizky pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rizky telah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan kembali 2 permasalahan yang ada di sekolah dengan menggunakan kalimat sederhana. 2, menyimpulkan permasalahan yang ada di sekolah dan menyelesaikan masalah sederhana. Ketiga, memberi saran permasalahan sederhana yang terjadi di sekolah dengan kalimat sederhana. Oke, kita langsung menjaga kebersihan sekolah, macam-macam kebersihan. Oke, ini ada alat pembersih di kelas. Sudah tahu semua? Ada sabu, ada goceng. Kalau itu apa namanya? Pengki. Pengki itu kalau tempat kita biasanya tuh namanya tuh serokan ya. Kain pel, tempat sampah. Yang tuh, menjaga kebersihan sekolah. Kelas yang bersih gimana sih? Lantai, jendela, dinding bersih. Iya, oh ingat, barang-barang kelas tertata rapi. Setelah itu apa lagi? Dengan rapi. Tidak ada fasilitas yang rusak. Tidak ada fasilitas yang rusak. Hiasan dipajang di dinding dengan rapi itu. Ciri-ciri kelas rapi adalah semua hiasan itu terdinding disusun rapi.
biasanya kalau ada teman kita yang anaknya itu rajin banget, saking rajinnya, dilepasin di dindingnya. Ada nggak teman kalian yang seperti itu? Tidak. Tidak ada. Nah, terakhir, tidak ada fasilitas yang rusak. Maksudnya tidak ada fasilitas yang rusak, tempat sampahnya masih bagus, sapunya masih bagus. Biasanya kalau misalnya kalian dulu masih kelas 2, ingat nggak? Sapunya dipakai buat apa? Sapu. Sama cowok tadi. Kadang dibuat dinaikin sapunya. Nah, itu akan merusak fasilitasnya. Ada kadang, ingat nggak yang main kain lap buat apa itu? Buat jepret di temannya. Nah, itu. Ingat nggak dulu waktu masih kelas 2? Nah, itu ciri-ciri tidak menjaga kelas dengan bersih. Sekarang kebalikannya, ciri-ciri kelas yang tidak bersih apa? Jendela dan dinding berdebu. Ya, yang pertama. Barang kelas Lantai, berantakan. jendela, dinding berdebu. Kok nggak masuk, Ciko? Ciko kok nggak masuk ya? Iya. Fasilitas rusak. Barang kelas Ini loh. berserakan. Videonya nih loh. Sampah berserakan. Iya. Banyak sarang laba-laba. Banyak jarang laba-laba seperti kelas kita sekarang. Banyak laba-laba. Tapi videonya nih loh. Banyak sampah yang berserakan. Inilah perbedaan. Kok cancel ya loh? Perbedaan kelas bersih dan kelas tidak bersih. Berarti kalau kelas bersih itu kelasnya itu rapi, Ini loh videonya loh, nggak mau. tidak berdebu. Suaranya Kalau ada. rapi, yang kelas tidak bersih barangnya berserakan. Ada videonya. Coba tanya Ainun. Tanya Ainun. Keadaan ruang kelas. Kelas. Ini dari gambar yang pertama Ada videonya. bersih. Dan bersih. Iya, ini ruang kelas yang bersih. Dan bersih. Nih, perbedaan kelas. Ini bersih. Kotor. Nah, gambar pertama kelas bersih. Berantakan. Gambar kedua kelas kotor. Kelas kalian yang mana biasanya? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Pernah enggak kalian Ada. keadaan kelas yang bersih, keadaan kelas Kelas yang kotor. yang kotor? Ini udah toh. Menjaga kebersihan kelas. Nah, Tidak membuang sampah sembarangan. iya. Membuang sampah sembarangan. Ditaruh di tempat sepatu. Ya, setelah makan dilakukan kembali. Setelah belajar, meja Meja, buku, dan sampah dirapikan. Nah, apalagi? Jika ada sampah diambil. Iya, Sampah bisa dibuang ada di sampah. Diambil. Iya. Tidak mencoret Coret-coret tembok. meja dan Inilah permasalahan sederhana yang ada di kelas kita. Yang sering terjadi biasanya pakai stip X. Mencoret-coret meja. Ya kan? Untuk menjaga kebersihan kelas, tidak boleh mencoret-coret tembok, meja, dan fasilitas sekolah lainnya. Biasanya ada anak, ya kan? Dia punya stip itu.
Dia tulis namanya dia, ditulisin namanya. Contoh namanya Yuni, ditulis Yuni di mejanya. Boleh tidak melakukan seperti itu? Tidak boleh ya. Mejanya tidak boleh dicoret-coret. Contoh mejanya, kursinya dia dudukin punya Chandra, ditulisin kursinya pakai stip X sama dia. Chandra. Nah, itu termasuk tindakan mencoret-coret fasilitas sekolah. Itu boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Mengadakan piket kelas. Coba piket kelas itu yang bagaimana sih? Apa aja yang dikerjakan dalam piket kelas? Menyapu, Menyapu, mengepel, ngepel, bersihkan jendela, bersihkan jendela, membersihkan papan tulis, membersihkan papan tulis. Apalagi? merapikan meja, Merapikan meja, membuang sampah, ya kan, membuang sampah. Ini contoh menjaga kebersihan kelas. Sekarang ya, menjaga kebersihan halaman sekolah. Apa aja? Kira-kira? sampah pada tempatnya, lapangan, tidak membuang sampah Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, benar. merusak lapangan, tidak lapangan, Letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, ada punya rak sepatu. buang sampah pada tempatnya, Iya, merawat sampah pada tempatnya. sekolah, tidak merusak lapangan. Kalau kalian hanya membuang satu bungkus permen, ya kan? Permen kan kecil aja bungkusnya. Yang buang satu orang, sampahnya menjadi satu. Kalau di sekolahan muridnya ada 500 orang, semua berpikir itu ada berapa sampahnya? Ada 500 sampah permen, ya. Ya, jadi dari hal kecil membuang sampah pada tempatnya, akhirnya bersih. Kalau cuma satu permen aja yang dibuang, kan nggak terjadi apa-apa gitu. Seandainya semua anak berpikir seperti itu, yang murid SD 011 kita ada 500 anak, berarti sampahnya ada 500 biji. Nah, naik lagi ke lingkungan kita, ke masyarakat. Jumlahnya desa Sumbersari itu ada 2.000 orang. Semua berpikir sama, membuang sampah sembarangan. Dari hanya sebungkus permen saja, kalau ada 2.000 orang yang buang sampah, banyak nggak tuh? Banyak banget. Nah, terus lanjut menjaga kebersihan di halaman sekolah, tidak merusak lapangan. Lapangan dalam artian tetap menjaga ada rumputnya, tidak suka memetik bunga yang ada di halaman, tidak memetik buah, ya. Itu termasuk contoh menjaga kebersihan halaman. Merawat tanaman yang ada di sekolah. Sekolah itu, tanaman itu, bunga itu untuk dilihat, tidak untuk dipetik. Misalnya ada adik kelas kalian, bunganya bagus baru dipetik. Diberitahu, dinasihati, tidak boleh memetik bunga. Kan gotong royong membersihkan sekolah. Biasanya kita gotong royong dilakukan di hari Sabtu. Mau ngambilin sampah di lapangan. Hari Sabtu biasanya langsung ke masjid bersihin. Jaga kebersihan ruang kelas. Nah, aktivitas apa yang dilakukan pada gambar berikut? Melakukan piket kelas.
Cara satu Gambar dapat. berikut merupakan itu menjaga kebersihan, menjaga kerukunan, mencerminkan hidup dalam persatuan. Kenapa piket harus dilakukan bersama-sama? Kenapa? Kebersihan menjaga kerukunan. Kenapa piket harus dilakukan bersama-sama? Biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Apalagi agar kerjaannya menjadi ringan. Menjaga kerukunan bersama teman. Itu adalah kenapa diadakannya piket kelas. Nah, jika ada teman yang tidak piket, gimana kalian menegurnya? Nah, aku tahu, Pak. Kalimat saran ada 7. Apa? Nah, seharusnya ada baiknya, lebih baiknya urut. Iya, Saran sebaliknya. saya, usaha saya. Seharusnya. Sebaiknya itu ya, bukan sebaliknya. Ada baiknya. Ada baiknya. Menurutku. Lebih baik. Lebih baik. Saran saya. Usul saya. Nah, coba seandainya ada teman yang tidak piket, kalimat saran apa yang tepat kalian buat untuk menanggapi teman yang tidak piket? Saran saya. Gimana kalimatnya? Coba dibuat kalimat. Contoh, Chandra tidak piket di hari Senin. Bagaimana kalimat saran yang akan dibuat? Saya pakai itu lebih baik. Lebih baik, pakai saran karena lebih baik. Gimana katanya? Baik, nomor 5. Yang nomor 5 lebih baik. Bisa juga nomor 2. Contoh, seharusnya Chandra melakukan tugas piket bersama teman-teman. Nah, itu sudah termasuk kalimat saran. Contoh, ada teman membuang sampah sembarangan. Apa kalimat saran yang tepat digunakan? Saran saya. Gimana? Sampah pada tempat. Seharusnya atau lebih baik membuang sampah pada tempatnya. Contoh permasalahan. Roknya Levin robek karena digunakan bermain lompat tali. Muzaki ingin bermain dengan Reski. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, dari permasalahan di atas ini, seperti yang Pak Mastur buat ini, apa kalimat saran yang tepat? Sebaiknya kita bermain. Ganti baju sebelum bermain. Seharusnya Muzaki mengganti seragamnya sebelum bermain. Iya, seharusnya Levin berhati-hati ketika bermain. Sebaiknya Muzaki mengganti seragamnya sebelum bermain. Ini bisa kalian ganti dengan 7 contoh kalimat saran yang ada. Tidak harus seperti ini, boleh kalian ganti. Ya. Ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Gambar berikut. Nah, yang pertama itu gambar apa ya? Sampah berserakan. Sampah yang berserakan. Sampah. Gambar kedua. Di depan sekolah. Sampah berserakan. Sampah jatuh. Halaman sekolah yang banyak daunnya, sampahnya.
tempat sampahnya jatuh, tidak diberdirikan. Gambar Tempat sampahnya berantakan. Sekolah berantakan. gambar Kelas berantakan. berantakan, Coret. kotor. Coret. Ya. Dinding dicoret. Tempat mencoret-coret dinding. Tempat kegiatan ini tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah, ya. Kita tidak boleh mencontoh 4 gambar ini. Tetapi kita bisa merubah 4 gambar ini menjadi rapi. Coret-coret dinding tidak boleh Tidak buang sampah sembarangan. sampah sembarangan, ya. Selalu mengerjakan tugas piket yang ada di kelas, ya. Termasuk dalam menjaga lingkungan sekolah. Tuh, apa yang kamu lihat dari gambar, dilihat pada gambar? Bagaimana dengan gambar? Bercoret-coret. Dinding coret-coret dinding. Sampah berserakan. Kelas berserakan. Halaman sekolah banyak sampah. Bagaimana dengan keadaan gambar tersebut? Berantakan. Sangat kotor. Mengapa dapat seperti itu? Karena kurangnya kesadaran. Nah, Sadarnya karena kurangnya kesadaran. Kesadaran siapa? Warga sekolah. Warga sekolah, ya. Warga sekolah. Ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada tukang kebun. Itu namanya warga sekolah. Semua Nggak muncul gambarnya. dalam proses kebersihan lingkungan sekolah. Tidak hanya siswa saja menjaga kebersihan sekolah, termasuk gurunya, termasuk kepala sekolahnya. Tuh, terus siapa yang membuat keadaan sekolah seperti itu? Warga sekolah. Warga sekolah. Warga sekolah. Bagaimana mereka melakukannya? Iya, karena kurangnya kesadaran tadi. Jadi merasa habis minum, buang sampah sembarangan. Di kantin jajannya, makanannya dibawa ke kelas, ternyata tumpah. Nah, tumpahnya itu menjadi kelas menjadi kotor. Nah, sekarang apa saran yang dapat kamu berikan dari gambar di atas? Harusnya mengadakan piket kelas. Kelas apalagi? Harusnya membersihkan. Buang sampahnya pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak buang sampah Yang sembarangan. lain memberikan saran. Kemana aku udah belajar? Kamu Yuk, simak cerita berikut. sendat-sendat, Pak. Sendat-sendat. Yang lain gimana? Bagus kah? Bagus. Oh, jaringannya itu sayang. Jaringannya sendat-sendat. Ya. Yuk, simak cerita berikut. Jaringannya, Pak. Benny adalah anak kelas 3. Termasuk anak tidak pernah piket di dalam kelas. Benny ini anaknya kok begitu, dia nggak rajin. Dalam kelas Setiap menyobek kertas, sobekan kertas tersebut hanya dibuat di dalam laci. Ayo, siapa yang begitu dalam kelas? Dan tidak jarang hanya melemparnya di bawah meja. Tuh. Karena keadaan tersebut kelas menjadi tidak bersih atau kotor. Ada nggak kelas kita, teman kelas kita yang begitu? Ada?
Ada enggak? Enggak ada ya. Semuanya anaknya rajin. Semuanya anaknya suka membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari cerita tersebut, dapatkah kamu memberi saran kepada Benny? Coba, poin 1. Bukan permasalahan cerita di atas. Permasalahan cerita di atas. Karena Apa itu Benny menyobek permasalahannya? kertas dan itu sekolah jadi kotor. Sembarangan. Kelas jadi kotor. Benar. Kelas jadi kotor. Jadi kotor. Nomor 2 itu harusnya Benny membuang sampah itu kertas sobekan, nyari ke tempat sampah. Ya. Berarti poin 2, buatlah kalimat saran sesuai dengan permasalahan di atas. Sebaiknya Benny membuang Sobekannya ke tempat sampah. Benny tidak bisa menjaga kebersihan kelas. Sampah pada tempatnya kami diajak piket kelas. Kamu di sana loh, Ma. Kertas sobekannya dibuang ke tempat sampah. Coba, seandainya di kelas kalian ada satu teman, si Rizky, seandainya Rizky Al Imron itu di kelas buang sampah sembarangan, apakah tindakan yang kalian lakukan? Menegurnya. Menegurnya seperti apa? Menegurnya apa? Hatinya. Menyuruhnya untuk membuang sampah buangannya ke tempat sampah. Iya. Dan dibuang ke tempat sampah. Iya. Menegur ya dengan cara memberitahunya membuang sampah pada tempatnya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kebersihan sangat penting bagi kehidupan kita. Yang kedua, Tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. ya, Sekolah. Permasalahan di sekolah antara lain membuang sampah sembarangan, tidak melaksanakan piket kelas, mencoret dinding kelas. Terlalu membaca. Juga pekerjaan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. kesimpulan kita pembelajaran hari ini ada 4 poin. 4 poin inilah yang kita pelajari di materi kali ini. Kebersihan sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa kita harus hidup bersih? Ya, tidak kena penyakit. Agar tidak kena penyakit seperti protokol kesehatan COVID-19, selalu mencuci tangan, ya kan? Selalu memakai masker. Itu agar kita hidup sehat, jauh dari berbagai macam penyakit. Yang sekolah dan kelas tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab guru atau bukan tanggung jawab siswa. Pegawai sekolah. Tanggung jawab bersama. Ya, benar. Permasalahan di sekolah antara lain membuang sampah sembarangan, Tidak melaksanakan piket kelas, mencoret tidak dinding kelas. melaksanakan piket kelas dan mencoret dinding. Memang 3 masalah ini sering terjadi, nggak hanya kalian saja, dari setiap tahun, dari dulu, dari Pak Rio yang masih SD. 3 permasalahan ini selalu ada di lingkungan sekolah. Walaupun nanti kalian sudah besar, sudah dewasa, 3 permasalahan ini yang selalu ada di lingkungan sekolah. Kecuali sudah ada pulpen, sudah nggak ada stiker, tidak akan ada mencoret dinding lagi. Nah, tapi tidak melaksanakan piket itu sering terjadi. Membuang sampah sembarangan, buang kertas nggak pada tempatnya, habis minum es dibuang sembarangan. Ya. Terus pentingnya kerjasama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu yang Pak Rio jelaskan tadi. Kebersihan lingkungan sekolah tidak hanya tanggung jawab
kita. Warga sekolah. Warga sekolah itu meliputin, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada tukang bersih-bersih, tukang kebun, ada Pak Satpam. Semua yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, paham ya untuk materi kali ini ya? Lagi nggak ada gambarnya. Gambarnya apa nanti ada di sini. Kayak apa terus masuk kan? Parah banget. Pembelajaran berikutnya kita ke tema 4. Ke tema 4 sub tema 3. Nah, kita tanggal 7 Desember sudah melakukan ulangan semester 1. Ya. Nah, ulangan semester 1 itu yang insya Allah mungkin memakai Google Form. Jadi ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu soalnya itu anak-anak datang ke rumah guru masing-masing 5 orang dijadwal untuk melakukan ulangan atau memakai Google Form yang menggunakan aplikasi Google Form. Jadi tinggal pilih nanti gurunya pakainya yang mana. Bisa masuk anak-anak ke rumah masing-masing 5 orang untuk mengerjakan soal atau bisa menggunakan Google Form. Aku Enaknya Google Form sebetulnya, cuma tergantung dari wali kelas masing-masing. Kelasnya Bu Erna memakai anak datang ke sekolah, ke rumah masing-masing. Nah, kalau Pak Mas sudah tahu. Oke, Bapak, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ananda Rizky, mohon pimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman semuanya, mari mengakhiri pelajaran ini. Kita bersama. keluar. Mama minggu. Sabar doa amanu wa aminos solihati. Terima kasih Ananda Rizky memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Pak Rio. Pak Rio akhiri karena waktu kita sudah habis. Pak Rio akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikutnya ya. Dadah. Dadah. Terima kasih anak-anak kelas 3B, M. Imron, Leticia, Nazril, dan teman-teman yang lain. Nggak pada sebutkan satu-satu. Terima kasih. Selamat pagi.